Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan MWC NU Bantar Kawung, Buktosna Dr. Andes Yai Amin Mustaqim SAG, Lajeng Ketua LDNU MWC NU Bantar Kawung Bapak Yai Makto, sareng sadaya jajaran kepengurusan MWC NU Bantar Kawung sinareng LDNU Bantar Kawung, mudah-mudahan dimuliakan ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan anu mulia ieu, alhamdulillah orang sadayana biasa sasarengan hadir dina acara rutinan arisan LDNU. Mudah-mudahan ieu buktos bahwa orang sadayana estu niat hikmah ka Nahdlatul Ulama, meskipun guru-guru orang sadayana pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah MWC NU Bantar Kawung Poste Araya, tapi setidaknya bukti cinta meskipun sedikit insya Allah bernilai sangat tinggi. Kumargi qalilul wafa ba'dal mauti, qalilul wafa ba'dal mauti khairun min katsirihi indal hayat. Cinta yang sedikit yang dibuktikan setelah kematian orang tua kita, guru-guru kita, pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, itu lebih baik daripada hanya membuktikan cinta kita selama mereka masih hidup. Ker waktos jumeneng mah bebeakan ngabuktikan cinta ka guru-guru, ka orang tua, tapi ketika sudah wafat kita tidak mau melanjutkan perjuangan beliau, maka apa artinya cinta yang sebesar itu? Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kita mendapatkan satu bentuk keistiqomahan. Artinya karena istiqomah itu adalah hal yang penting, sebab al-karomat ayil hakikoh ya husulul istiqomah. Jadi keramat tertinggi seseorang itu adalah ketika dia mampu beristiqomah. Istiqomah dalam hal kasayan, istiqomah dalam hal ririungan, itu sangat penting sekali. Maka sebesar apapun kejadukan seseorang, kalau tidak istiqomah apa artinya itu. Nah, dina kesempatan anu berkah ieu simkuring moal panjang lebar hartosna dasadayana ge tos dipayunan ajengan-ajengan tangtos simkuring teu bisa walakaya itu. Janten moal cumarios tentang bagaimana pemahaman-pemahaman yang di luar kepala saya, karena itu tidak penting. Nah, yang paling penting adalah kita mencoba menggali bagaimana esensi dakwah dalam kaitannya dengan LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam dakwah itu setidaknya ada beberapa unsur yang perlu kita kedepankan. Di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Nahdlatul Ulama itu sudah lama
selalu mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang diajak amar ma'ruf nahi mungkar ya sudah bosan. Memang sudah dari dulu kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan semata-mata hanya memberantas kegiatan-kegiatan maksiat dengan serampangan, tapi harus dengan teori-teori yang jelas. Tidak perlu cari di Google, tidak perlu cari di YouTube. Nah, para kiai, para ulama-ulama terdahulu sudah menjelaskan dan termaktub di dalam kitab-kitab salafnya. Sampun. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar huwa al-qutbul a'zam. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah al-qutbul a'zam. Jadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang menjadi punjer. Apa punjer? Jadi poros, jadi pokok yang besar, yang penting dalam kegiatan dakwah khususnya di lingkungan Bantar Kaum misalnya. Qutbul a'zam fid dini, sesuatu yang penting di dalam agama. Wa huwa al-muhimmu allazi ibta'asallahu lahun nabiyyina ajmain. Bahkan para nabi-nabi terdahulu itu diperintahkan untuk mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah sebagai pembuka bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah al-qutbul a'zam fid dini, poros ataupun pokok, kalau makna kunonya punjer yang besar di dalam agama. Sebagai dalil tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Saya baca saja. Al-babul awalu fi wujubil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa fadilatihi wal muzimmati. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada keutamaan dan ada sisi kewinodoan. Jadi sisi ketercelaan. Jadi ada keutamaan, juga ada potensi bisa merusak orang yang melakukan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang biasa kita sebut al-muhtasib. Itu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dinamakan al-muhtasib. Wa yadullu ala zalika ba'da ijma'il ummati. Ada dalil-dalil yang menunjukkan sebelum adanya ijma ulama itu ada ayat-ayat Al-Quran dan khobar-khobar ataupun hadis-hadis Nabi dan asar. Asar itu cariosana para sahabat, tabi'in, atau nabi ulama-ulama, al-mankulah anil ashab wal ittiba wa man ba'dahum. Jadi siapa saja para kiai, para ulama, para musonib. Nah, ada ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dawuhnya Gusti Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun sareng kudu bukti anjen mingkum eta sawareh ti aranjen kabeh saha umatun jamaah, harus ada kelompok dari kita yang memang bertugas yad'una ilal khair, mengajak kepada kebagusan. Tegese yursiduna annasa ilal khair wa ya'muruna lan perintah bil ma'rufi kelawan perkara bagus, wa yanhauna sareng nyegah anil mungkar, wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika ari itu jalma loba, hum ya ulaik iku al muflihuna, pirang-pirang jalma anu memperoleh kemenangan. Nah, dina ayat iya Allah badhe negaskeun bahwa fafil ayati bayanul ijab. Jadi mertelakeun wajib bagi sekelompok orang, ada orang yang mengajak kepada kebaikan. Karena di dalam dawuh Allah wal takun itu adalah amrun, jadi perintah.
Nah, zahirna amrnya eta al-ijab, jadi ngawajibkeun bahwa di sekelompok kita di Kecamatan Bantar Kaung itu harus ada LDNU, wajib hukumna aya LDNU. Karena organisasi-organisasi anu macem-macem itu apa pentingnya gitu, sudah ada Nahdlatul Ulama kok kita neko-neko membuat organisasi yang belum tentu diridhoi oleh para masyayikh kita. Mending mengikuti jamiah-jamiah yang sudah diridhoi. Nah, di dalam ayat tersebut itu ada menjelaskan bahwa annal falaha wa humul muflihun. Jadi kemenangan falah itu adalah iku manutun bihi, jadi disandarkan ataupun berkaitan dengan ketika kita melakukan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apabila kita melihat dari hadis Kanjeng Nabi, itu banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nyaita Kanjeng Nabi nyarios waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhaunna 'anil munkari aw liyusalliqannallahu alaikum syirarakum summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. La ta'murunna yaktina perintah aranjeun kabeh bil ma'rufi kalayan perkara bagus wa tanhawunna sareng nyegah aranjeun kabeh anil mungkari tina perkara anu mungkar aul yusallitunna utawa becik nguasaaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh sirarakum ing pira-pira ala sira kabeh sumayad'u kemudian mendoakan, mengajak, tapi makna kiai saya doa. Yad'u sumayad'u dungo sapa khiyarukum pira-pira pilihan sira kabeh fala yustajabu lahum, kemudian tidak disembadani sapa lahum khiyar. Jadi makna dari hadis ini adalah taskutu mahabbatuhum min a'yunil asyar fala yakhafunahum. Jadi ketakutan orang-orang yang menjadi pilihan dari orang-orang yang berbuat jelek. Artinya memang harus bertindak berani meskipun nantinya harus dibenci oleh orang-orang yang membuat kesalahan. Kemudian di antara dalil-dalil yang menegaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pembicaraan dari para sahabat ataupun tabi'in dan sama banyak juga nih. Tapi mungkin saya agak kebingungan ini membahasnya ya, karena memang saya tidak pandai berbicara. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran supaya MWC dan LDNU tidak salah mengundang orang. Kalau ngaji kita ngalogat gitu 2 jam 3 jam sanggup, tapi kalau ceramah itu 30 menit sudah rasanya sudah hampir setahun gitu. Itu. La ilaha illallah. Nah, terus akhirnya langsung karena bab kedua bae, bab anu kadua nyaeta al babusani ari bab anu kadua fi arkanil amri bil ma'rufi wa syurutihi, ngajelaskeun tentang rukun amar ma'ruf sareng nahi mungkar dan syarat-syaratnya. Jadi tidak semata-mata langsung digeblak uyah lain, langsung bertindak semaunya, itu tidak sesuai, harus ada rukun-rukunnya, harus ada syarat-syaratnya. Annal arkana fil hisbati, sesungguhnya rukun-rukun di dalam hisbah gawe krono Allah, atau kita sering mengenalnya amar ma'ruf nahi mungkar, allati hiya ibaratun syamilatun lil amri bil ma'rufi wan nahyi anil mungkar. Jadi hisbah itu adalah
perkataan atau ibarat yang bisa mencakup kepada dua aspek di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi itu supaya tidak panjang teuing nyebutkeun amar ma'ruf bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, maka disebutlah al-hisbah. Kemudian orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang melakukan hisbah, itu namanya muhtasib. Rukun di dalam hisbah itu ada empat perkara. Yang pertama al-muhtasibu kita maknani kang gawe krono Allah, yang bertindak memang karena Gusti Allah, itu namanya al-muhtasib. Kemudian al-muhtasabu alaihi, orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan atau kita cegah dari keburukan. Kemudian al-muhtasabu fih, kemudian nafsul ihtisab, kahanane amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu adalah rukun-rukun muhtasib, rukun-rukun amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu kita semua sudah paham, hanya saja mungkin ini dalam rangka mengulang kembali ingatan kita tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak serampangan, harus sesuai dengan teori-teori yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ar-ruknul awalu, ari rukun anu kahiji nyaeta al-muhtasibu, kang gawe krono Allah. Al-muhtasib, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana sebagai muhtasib ataupun pendakwah dalam kaitannya dengan organisasi yang kita adakan acaranya ini, berarti LDNU, itu kan muhtasib, maka dia memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah ayyakuna mukallafan, tegese orang ilzamu ma fihi kulfatun, jadi orang yang memang dituntut untuk melakukan yang dituntut oleh Allah, yang dihitobi oleh Allah, itu ilzamu ma fihi kulfatun. Kemudian musliman, harus muslim. Nah, harus muslim. Ya kafir berarti tidak usah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti harus muslim. Kemudian qadiron, kuwasa. Orang tersebut bisa berkuasa, punya kompetensi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dengan syarat-syarat yang ini, mukallaf muslim dan qadir, maka fayahruju minhu al-majnunu, orang gendeng, orang gila. Orang gila tidak dituntut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wasobiyu, budak letik, sim kuring, budak letik keneh jikana tekudu muhtasib. Wal kafiru kafir, wal ajizu, kemudian orang yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia tidak perlu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu syarat yang pertama. Terus yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena salah satu ketakutan saya itu ketika berbicara di depan kiai-kiai. Ini mudah-mudahan ini yang terakhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.